Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Agustina Fitrianirum, SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Indah Khairunisa, ada Robi Dharma, Mutiara Raudah Dwi Putri, dan yang terakhir ada Nelly Rahmatika. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan mengenai materi artikel hasil penelitian yang berjudul Conceptual Framework for the Strategic Management Literature Review yang ditulis oleh Hindawi. Yang pertama ada introduction. Strategi merupakan konsep utama era kontemporer yang hadir untuk menggantikan kegiatan manajemen sebelumnya, seperti administrasi atau perencanaan. Menurutnya, arti kata strategi berasal dari bidang militer dan berasal dari kata strategos yang berarti jenderal dalam bahasa Yunani. Waktu kasar artinya telah berkembang, diterapkan pada aktivitas manusia lainnya dan khususnya pada strategi bisnis. Masalah utama yang dihadapi oleh para ahli strategi bisnis mereka adalah pemahaman tentang lingkungan persaingan dan interpretasi efek persaingan dalam bisnis sebagai konsekuensi untuk studi penelitian, waktu untuk memperkuat kembali studi kategori dan persaingan dalam penyelidikan dari manajemen strategi. Yang kedua ada metodologi. Untuk penelitian ini, proses pencarian terbatas pada literatur yang diterbitkan, termasuk buku, presenting konferensi, dan literatur yang diperoleh dari sumber elektronik, termasuk database data ilmiah. Kata kunci yang digunakan adalah organisasi industri, perilaku organisasi, administrasi strategis atau SA, pendekatan strategis, dan evaluasi strategis. Artikel yang diulas adalah di bidang struktur organisasi, SM, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Penelitian yang mencakup tinjauan 5.400 publikasi dari mana 69 buku, 7 artikel konferensi, dan 140 jurnal memberikan kontribusi besar. Strategi proses. Strategi perusahaan ini adalah pelengkap dari strategi umum, penerapannya sesuai dengan pemimpin atau direktur. Peran manajemen senior dan manajemen proyek organisasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan strategi perusahaan yang efektif. Pada tingkat direktif, strategi ini digunakan sebagai sarana untuk menjalankan berbagai fungsi, sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan dan melakukan proses koordinasi dan komunikasi tujuan strategis. Menurut Galbraith, setiap strategi bisnis harus memasukkan secara efektif konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Menurut Bento dan kawan-kawan, CSR diperlukan jika ingin mengembangkan keunggulan kompetitif dalam lingkungan saat ini. Lee et al., Lindgren dan Swain, dan Mount et al. Strategi creation. Menurut Peppard dan Ward, setiap strategi organisasi harus menentukan di mana perusahaan ingin berada di masa depan dan mengevaluasi secara objektif di mana sekarang untuk memutuskan bagaimana menuju ke sana dengan mempertimbangkan pilihan alternatif, sumber daya yang tersedia, dan perubahan yang diperlukan. Sebuah perusahaan mencapai profitabilitas yang unggul dalam industrinya ketika mencapai harga yang lebih tinggi atau biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya. Ini dicapai melalui efektivitas operasi atau pemosisian strategis. Bagi Rummel, strategi yang baik adalah seperangkat analisis, konsep, kebijakan, argumen, dan tindakan yang koheren yang memberikan respon terhadap tantangan beresiko tinggi. Strategi berdasarkan biaya telah dipertimbangkan di antara bentuk-bentuk generik dari positioning strategis. Yang pertama,
struktur organisasi strategi, yang kedua korporasi, yang ketiga strategi bisnis, yang keempat strategi fungsional. Yang utama dalam slide yang terakhir yaitu formulasi of strategi. Yang utama adalah mendeteksi ada atau tidaknya masalah strategis atau disebut juga strategi gap. Ada strategis yang tidak harus dirumuskan oleh manajer senior. Menyatakan bentuk untuk mengklarifikasi strategi yaitu mengidentifikasi perencanaan dan strategi sebagai rencana menandai arah atau tindakan di masa depan. Apakah untuk mengatasi suatu situasi tertentu strategi memiliki dua karakteristik yang penting. Yang pertama yaitu mereka diuraikan sebelum tindakan dan mana mereka akan diterapkan, dikembangkan secara sadar dan dengan tujuan tertentu untuk dapat bersifat umum atau khusus. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.